Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel AR Rahab. Nah, buat teman-teman sekalian yang belum subscribe, buat teman-teman rekan guru ya, agar tidak ketinggalan informasi seputar pendidikan, silahkan tekan tombol subscribe-nya di channel ini agar saya membagikan informasi-informasi terbaru seputar pendidikan. Sekali lagi, please subscribe channel ini. Baik, buat teman-teman guru sekalian, pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi bahwa bagaimana cara mencairkan bantuan BSU atau bantuan subsidi upah ini ya. Bagaimana mencairkannya setelah kita dapat pemberitahuan di info GTK bahwa kita masuk nominasi sebagai penerima bantuan BSU ini. Nah, buat teman-teman sekalian masih belum tahu ya cara apa yang harus dipersiapkan buat teman-teman sekalian agar bisa mencairkan dana BSU ini. Baik, kali ini saya akan coba membagikan informasinya ya. Jadi buat teman-teman simak video ini agar nanti bisa mencairkan uang bantuan dari BSU. Nah, langsung saja kita lihat yang pertama. Nah, ini dia. Bagaimana cara mencairkan BSU di Kemdikbud. Nah, ini. Pertama, pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU Kemdikbud menyiapkan dokumen pencairan BSU sesuai dengan informasi yang didapatkan melalui info GTK. Ya, dalam kurung info.gtk.kemdikbud.go.id. Bagi PTK di jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar Dikdas, dan pendidikan menengah Dikmen atau PD Dikti atau pangkalan data pendidikan tinggi ya. Jadi bagi PTK di jenjang pendidikan tinggi, dokumen yang perlu disiapkan yaitu, nah ini dia. Jadi yang pertama yang teman-teman sekalian yang harus siapkan untuk syarat pencairan bantuan BSU ini ya. Pertama, kartu tanda penduduk atau KTP. Jadi teman-teman sekalian harus menyiapkan KTP. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, ini teman-teman harus siapkan juga NPWP. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau tidak ada? Jangan khawatir, di sini juga ada keterangannya bagi yang memiliki. Oke, jadi yang hanya memiliki NPWP silakan lampirkan, dan juga kalau tidak ada ya tidak apa-apa sih, ya kan? Terus yang syarat yang ketiga ya yang akan dilampirkan nanti untuk pencairan dana BSU ini, SK penetapan penerima BSU Kemdikbud yang dapat diunduh di info GTK, ya kan? Di info GTK dan PD Dikti. Nah, ini SK penetapan penerima BSU ini bisa kita unduh atau kita ambil dari info GTK, kita cetak seperti ya ada di info GTK nanti untuk mengunduh daripada SK-nya ya kan? Kan dapat SK gitu. SK-nya ada, jadi diunduh di info GTK masing-masing. Nah, itu syarat yang ketiga. Adapun yang keempat ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dapat diunduh di info GTK dan PD Dikti. Nah, ini juga diambil dari info GTK ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Silakan nanti dicek di info GTK-nya masing-masing, dilihat di situ. Pertama, yang tadi di nomor 3 ada SK-nya ya kan? SK udah jelas ada sih. Ya, SK-nya itu dicetak nanti. Kemudian surat pertanggungjawaban mutlak ini juga ada di info GTK, silakan dicetak juga. Nah, lalu jangan lupa diberi materai dan ditandatangani. Nah, ini. Jadi SPTJM itu harus kita tanda tangani, jangan lupa pakai materai. Nah, itulah tadi syarat-syaratnya ataupun cara kita untuk mencairkan dana BSU bantuan subsidi upah. Lalu setelah menerima
informasi pencairan dari Info GTK atau PD Dikti, PTK penerima BSU Kemdikbud mendatangi bank penyalur dengan membawa dokumen sesuai persyaratan untuk melakukan aktivasi rekening dan mencairkan bantuan. Dokumen yang dibawa wajib ditunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. Nah, setelah tadi ya, data-data kita sudah kita persiapkan seperti yang KTP ataupun NPWP jika ada ya, SK penetapan penerima BSU kita, lalu surat SPTJM-nya ya kan. Lalu kita pergi ke bank untuk segera pencairan. Nah, dengan syarat setelah menerima informasi pencairan dari Info GTK ya. Setelah menerima informasi pencairan dari Info GTK, setelah kita cek tadi ya, di Info GTK ada informasi penerima pencairannya ya. Jadi silakan kita bawa dokumen-dokumen tadi untuk pencairan di bank penyalur untuk diperiksa. Nah, di bank untuk penyalur diperiksa ya, seperti itu. Lalu selanjutnya, pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU Kemdikbud diberi waktu melakukan aktivasi rekening dan mencairkan bantuan hingga tanggal 30 Juni 2021. Nah, di sini bahwasanya kita diberikan waktu untuk melakukan aktivasi rekening ya, yaitu sampai tanggal 30 Juni 2021. Jadi pertanyaannya, kalau kita tidak melakukan aktivasi ataupun pembukaan rekening ke bank, apa yang akan terjadi? Nah, akan terjadi uang bantuan BSU tadi akan dikembalikan ke negara ataupun hangus ya, kita akan tidak dapat. Jadi, lakukan aktivasi ke bank sebelum tanggal 30 Juni 2021. Nah, itulah informasi bagaimana untuk mencairkan dana bantuan subsidi upah ataupun BSU. Buat teman-teman sekalian, semoga bermanfaat video ini dan juga paham tentang cara mencairkan dana BSU. Jadi buat teman-teman guru sekalian, saya ucapkan selamat yang dapat bantuan BSU ini ya. Dan juga buat teman-teman yang tidak dapat ya, jangan berkecil hati. Kemungkinan ada rezeki-rezeki lain yang di sana juga yang sedang menanti ya kan, seperti mungkin dapat insentif ataupun dapat tunjangan khusus atau juga tunjangan sertifikasi ya. Nah, jadi syarat-syaratnya sudah lengkap, hanya kita perlukan tadi KTP ya, NPWP jika ada, SK BSU-nya dan SPTJM. Itu saja yang harus kita lengkapi untuk kita bawa ke bank untuk syarat pencairan BSU. Nah, perlu juga saya sampaikan buat teman-teman sekalian ya. Kemarin beredar bahwasanya BSU bantuan subsidi upah ini yaitu berkisar dengan angka ya yang didapatkan itu 2.400.000. Nah, itu kemarin berita itu ya banyak sekali ya yang tersebar di berbagai situs-situs ya kan. Namun pada kenyataannya lah kita lihat saat sekarang ini sudah ada Menteri Pendidikan sudah menetapkan bahwasanya itu tidak 2.400.000 tapi 1.800.000 rupiah. Itu pun dibayarkan satu kali saja. Nah, itu informasinya. Jadi yang kita dapatkan nanti untuk pencairan dana BSU ini hanya 1.800.000 rupiah. Ya alhamdulillah ya, walaupun segitu ya berarti pemerintah masih memperhatikan kita sebagai guru honor dalam masa pandemi COVID-19 ini ya kan, untuk membantu perekonomian buat guru-guru honor. Jadi kita ucapkan terima kasih lah buat pemerintah sudah memberikan perhatiannya terhadap kita. Ya, terima kasih, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Buat teman-teman yang masih ada kendala-kendala mengenai BSU ini, ya silakan komen ataupun berikan komentarnya di bawah ini apa kendalanya. Insya Allah apa yang bisa saya bantu jawab, saya akan jawab. Ya, lalu saya juga menginformasikan ya sedikit bahwasanya saat sekarang ini kita cek Info GTK itu sangat sulit ya. Sangat sulit, kenapa? Karena
semua guru-guru ya kan pada saat ini lagi sibuk untuk mencek. Jadi secara bersamaan menuju ke laman info GTK, makanya server lagi down. Terlalu banyak yang mengakses ke link itu. Jadi ya terkendala lah untuk membuka info GTK. Jadi saya sarankan buat teman-teman bersabar dan ulang terus. Silakan di refresh, kemudian diulang kembali, ya kan, bersabar menunggu supaya nanti bisa muncul info GTK-nya. Ya, terima kasih, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Silakan subscribe channel ini jika bermanfaat ya. Bagikan ke teman-teman yang lain agar mendapatkan informasi mengenai bantuan BSU ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.